Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan dengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami datang untuk mendengar renungan firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami, berkati kami Tuhan. Dalam keadaan saat ini Tuhan, biarlah Engkau tambahkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kembali kita datang untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenai tak tergoncangkan. Bagaimana kita mengerti tak tergoncangkan? Keadaan sekarang ini adalah tekanan hidup yang sangat luar biasa, yang membuat setiap orang, iman percaya kita semakin goncang oleh karena tekanan keadaan hidup. Silih berganti. Kalau kita lihat di akhir zaman ini semakin sukar. Belum selesai COVID-19, kita dihadapi dengan krisis pangan dunia. Kalau kita lihat dampak daripada perang Rusia lawan Ukraina ini membuat keadaan terjadi krisis energi, krisis pangan. Bahkan hari ke hari harga-harga terus semakin naik. Ya, bahkan di sana dikatakan juga bahwa keadaan manusia ini semakin hari semakin ego dan tamak atau sombong, Saudara. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah tentang bagaimana supaya hidup kita tidak tergoncangkan. Apa yang tergoncangkan? Tentu iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah iman saudara tergoncangkan oleh keadaan-keadaan saat-saat sekarang ini? Firman ini memberi kekuatan kepada kita. Karena kita tahu dalam Ibrani 1 ayat 1, 11, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena tanpa iman, Ibrani katakan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Iman yang sangat besar, iman yang sangat luar biasa, iman yang dimiliki oleh anak-anak kepercayaan Tuhan. Bahkan iman itulah yang tidak tergoncangkan. Kalau kita lihat tema firman Allah saat ini dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Firman Allah katakan dalam Kolose dijelaskan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, agar iman kita tidak tergoncangkan dengan keadaan-keadaan dunia saat ini. Kita tahu dalam Ibrani 12 juga di sana katakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah kita yang hidup dan berkuasa. Apa yang menyebabkan iman kita bergeser atau goyang atau digoncangkan, saudara? Seringkali inilah yang membuat iman kita digoncangkan. Yang pertama, mengubah tujuan hidup kita. Bahkan kita lebih ke hal-hal duniawi, sibuk kepada hal-hal yang tidak berguna. Bahkan firman Allah katakan, biarlah kita mencari perkara-perkara di atas, di surga. Kolose 3 di sana dikatakan perkara-perkara yang di ataslah yang kita pikirkan, bukan perkara-perkara dunia. Yang kedua dikatakan rapuhnya pondasi iman kita. Kenapa? Karena iman kita dibangun di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas pasir tidak kuat, saudara.
Ketika ada goncangan, ada angin, ada badai, akan roboh. Matius 7 di sana dikatakan. Bahkan yang ketiga, kenapa iman kita goyah, digoncangkan? Ketiga adalah dosa yang mengikat kita. 1 Yohanes 2 di sana dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa itu akan mengikat hidup saudara, sehingga iman saudara goyah. Yang keempat adalah ketakutan. Maka firman Allah katakan, jangan takut, karena Allah beserta dengan kita. Ketakutan ini akan membuat iman saudara semakin lemah. Iman saudara semakin bergeser, goyang. Bahkan yang kelima dikatakan, hidup terlalu mengandalkan kekayaan, kehebatan saudara. Makanya Matius 19 dikatakan di sana, sukar orang-orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan iman inilah yang tergoncangkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, bagaimana iman kita supaya kuat, supaya kita tidak tergoncangkan, kita berada di dalam iman yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, kita harus banyak belajar firman dan membentuk iman melalui firman Tuhan. Kita bisa baca dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 2 Tesalonika dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Puji nama Tuhan. Biarlah kita selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Banyak baca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Allah katakan iman kita semakin kuat, ditambahkan. Yang kedua, saudara, kita diminta bergaul erat dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Janji-janji Tuhan akan diberikan kepada saudara dan saya. Jaminan Tuhan kepada kita, orang-orang yang bergaul erat, karib dengan Allah kita. Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan ketiga dikatakan, kita takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 27 katakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin, puji Tuhan. Amsal katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Kita akan membenci hal-hal seperti itu karena kita takut akan Tuhan. Mazmur katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Bahkan di dalam Mazmur 33 ayat 18, ayat yang terkenal, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kalau kita lihat iman yang tidak tergoncangkan, kita ingat tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saudara bisa membaca Daniel 3 ayat 1 sampai dengan akhir, di mana Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang sangat besar pada waktu itu. Raja ini membuat patung emas, tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Didirikan di wilayah Babel. Dan setiap orang mendengar bunyi-bunyian sangkakala atau seruling atau apa saja, mereka semua diminta untuk menghormati, untuk menyembah. Tetapi Daniel, kita lihat bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, siapa dia? Dia adalah orang-orang Yehuda yang takut akan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita tahu bagaimana cerita daripada Daniel ini, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan kepada raja,
Bahwa dikatakan dia ketika bunyi-bunyinya dia tidak menyembah kepada patung ini. Dia tetap mengandalkan Tuhan walaupun maut taruhannya. Maka di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan. Begitu berani. Kami percaya berkat Allah menyertai kehidupan saudara. Iman yang tidak tergoncangkan menjadi bagian hidup saudara. Kita akhiri firman Allah. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan. Iman yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.